Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Orasi Pendidikan 2025, yang saya hormati segenap panitia Lomba Orasi Pendidikan HMP PGSD UNESA, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fardina Mei Anggreni, mahasiswi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Surabaya. Dengan suara yang lantang dan semangat api pendidikan, saya akan mengorasi dengan judul "Pendidikan bukan hak istimewa, tapi hak setiap anak bangsa". Saudara-saudara yang saya banggakan, kita hidup di negara yang begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, kekayaan konstitusi dan juga semangat persatuan yang membara. Namun, di balik kemegahan itu semua, ada kenyataan pahit yang tidak boleh kita tutupi. Tidak semua anak pendidikan mendapatkan hak pendidikan yang sama. Hari ini saya berdiri di sini di hadapan Anda semua sebagai calon pendidik bangsa di tanah yang masih dijajah oleh ketidaktimpangan, ketidakadilan pendidikan. Di hari pendidikan ini, saya berdiri untuk menyuarakan jeritan yang selama ini terpinggirkan, tak didengar, tak dihiraukan, yaitu jeritan dari pelosok negeri, dari wilayah 3T, terpelosok, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara yang saya banggakan, tahukah Anda arti dari hak pendidikan itu? Pendidikan ialah hak dasar, hak yang menjamin, hak yang hidup secara konstitusi. Tapi, mari kita tanyakan pada hati kita masing-masing, apakah semua anak Indonesia merasakan hak itu? Apakah akses dari Sabang sampai Merauke sudah merata? Tidak, saudara-saudara. Masih banyak anak di negeri ini yang meski tinggal di Indonesia, tapi belum diakui secara penuh dalam hak belajarnya. Di kota, kita lihat anak-anak sudah belajar menggunakan tablet, internet yang cepat didukung oleh teknologi abad ke-21. Tapi di pelosok 3T, anak-anak hanya mengandalkan kapur, papan tulis yang retak, serta kehadiran guru yang tidak tentu. Apakah ini adil, saudara-saudara? Apakah ini arti dari mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertulis secara megah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah ini yang dimaksud pendidikan yang berkualitas sebagai cita-cita Indonesia? Jika wilayah 3T pendidikan saja masih diabaikan serta ketimpangan masih meluas. Ingarso tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Itu merupakan slogan yang dibicarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, serta di belakang memberi dorongan. Saudara-saudara, apa arti dorongan itu? Apa arti semangat itu? Dan apa arti teladan itu? Jika pemerintah saja menghiraukan hal-hal seperti ini. Tutwuri handayani bukan hanya slogan dididik sekolah. Ia adalah panggilan moral bagi kita untuk hadir, mendukung, memperjuangkan hak-hak mereka dalam pendidikan. Saudara-saudara, tahun demi tahun anak-anak lahir di pelosok negeri, pemuda-pemuda lahir di pelosok negeri. Tapi bagaimana pemuda itu akan bertahan hidup jika mimpi-mimpinya saja tidak didukung? Hal ini akan menjadikan ketimpangan ekonomi yang semakin erat, ketimpangan kemiskinan, serta rantai-rantai kemiskinan yang akan melesat pada Indonesia. Saudara-saudara, apakah ini adil? Mereka juga butuh bangku sekolah yang layak, materi yang layak, buku-buku yang tidak robek, serta seragam yang tidak rusuh, serta guru yang hadir untuk mereka. Tapi saudara-saudara, dari sejak 1945, kenapa keadilan ini tidak kunjung datang? Kenapa keadilan ini tidak kunjung menyentuh mereka? Dampaknya, ketimpangan tersebut akan terus menjadi. Tidak heran anak-anak yang bergudang prestasi, jenius, dan segala
ada di daerah perkotaan. Karena apa? Mereka didukung penuh oleh sistem. Lalu bagaimana keadaan mereka, bagaimana kondisi mereka, bagaimana cita-cita mereka yang ada di ujung negeri. Untuk itu, saya mengajak Anda semua, mahasiswa, calon pendidik, aktivis, dan semuanya, mari kita jadikan pertimbangan ini sebagai fokus perjuangan kita. Mari kita angkat suara kepada publik, kita dorong kebijakan yang adil. Kita ratakan akses pendidikan, kita tuntut pemerintah meratakan akses pendidikan, ratakan guru yang berkualitas, serta edukasi guru-guru yang ada di wilayah pelosok. Kita juga harus memberikan beasiswa kepada anak-anak di wilayah 3T, anak-anak yang wilayahnya terpelosok. Kita berikan edukasi bagaimana cara mendapatkan beasiswa tersebut dan bagaimana cara memenangkan beasiswa tersebut, serta menjunjung tinggi nilai-nilainya sehingga mereka akan kembali membangun wilayah 3T mereka. Untuk itu, mari kita bungkam diskriminasi, kita tegakkan pendidikan inklusif yang merata di seluruh negeri. Pemerintah juga harus memberikan monitoring dan juga evaluasi yang berkala. Kita ukur apakah tingkat keberhasilan kita dalam meratakan akses pendidikan di Indonesia tergolong berhasil. Saudara-saudara, hal ini memang membutuhkan uang yang sangat banyak, anggaran yang sangat banyak. Namun, hal ini akan menghasilkan generasi emas Indonesia yang akan menggemparkan dunia. Saudara-saudara, membangun negeri tidak hanya dari pusat. Kita harus memulainya dari pinggiran desa menuju ke pusat kota. Saudara-saudara, saya tegaskan kepada Anda sekali lagi bahwa pendidikan bukanlah hak istimewa, tapi hak setiap anak bangsa. Hidup pendidikan Indonesia, hidup kestabilan anak-anak 3T. Beri aku 1000 pemuda, maka akan dicabut Semeru dari akarnya. Beri aku 1000 sekolah yang adil dan merata, maka akan mengguncangkan dunia dengan generasi emas Indonesia. Sekian orasi dari saya, Fardina May Anggreni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.